tahun sejak kemerdekaan, Belanda seharusnya telah meninggalkan bumi pertiwi. Namun saat itu Belanda tetap bertahan di bumi Papua dan tidak ada tanda-tanda akan meninggalkannya. Tentu saja hal ini membuat Indonesia gerah. Salah satu cara ditempuh untuk memaksa Belanda adalah melalui konferensi meja bundar di Den Haag pada 23 Agustus 1949. Perundingan tersebut menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia atas seluruh tanah bekas jajahan Belanda kecuali Irian Barat yang baru akan dikembalikan 2 tahun kemudian. 2 tahun berlalu, tapi Belanda kembali ingkar janji. Tidak hanya bertahan di Irian Barat, Belanda bahkan mempersiapkan agar Irian Barat dapat merdeka hingga terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belanda memprakarsai pembentukan Dewan Nasional Papua yang dideklarasikan secara tergesa-gesa pada tanggal 1 Desember 1961. Presiden Soekarno menyikapinya dengan mengumumkan Trikora, Tri Komando Rakyat, pada 19 Desember 1961 di alun-alun utara Yogyakarta. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan tanah air. Tindak lanjut dari pelaksanaan Trikora adalah pembentukan Komando Mandala. Pemerintah Republik Indonesia telah siap melaksanakan military operation dengan 3 tahap. 1. Tahap infiltrasi. 2. Tahap eksploitasi. 3. Tahap konsolidasi. Akhirnya, Ellsworth Bunker, seorang diplomat Amerika Serikat, mengajukan rencana sebagai penyelesaian masalah Irian Barat dan dikenal sebagai Persetujuan New York. Tindak lanjut dari New York Agreement adalah diadakannya Perpera. Hasilnya menyatakan rakyat Irian Barat dengan suara bulat tetap menjadi bagian wilayah NKRI. Dan sampai sekarang, Irian Barat masih menjadi wilayah RI yang dibagi 2 provinsi, yaitu Provinsi Irian Jaya dan Provinsi Irian Jaya Barat. Pada tahun 1962, Indonesia sempat berkonfrontasi dengan Malaysia. Penyebabnya, Malaysia hendak menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan Persetujuan Manila. Hal itu sontak mendapat penolakan dari Presiden Soekarno. Pemimpin besar revolusi itu bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk neokolonialisme dan imperialisme gaya baru yang akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Dengan lantang, sang proklamator saat itu menyebut Malaysia sebagai boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Britania di kawasan tersebut. Sikap keras Presiden Soekarno ditanggapi demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur pada 17 September 1963. Saat itu, massa menyerbu KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Perdana Menteri Malaysia kala itu, Tuanku Abdul Rahman, dan memaksanya untuk menginjak salah satu simbol negara Indonesia itu. Sementara di Indonesia, gelombang ketidaksenangan terhadap Malaysia terus berkecamuk. Demonstrasi di dalam negeri pun merebak. Dalam buku Indonesian Communism Under Soekarno, masa Partai Komunis Indonesia PKI yang saat itu dekat dengan kekuasaan Presiden Soekarno menjadi yang terdepan dalam demonstrasi. Poster-poster anti Malaysia memenuhi Jakarta dan kota-kota besar lainnya seperti Medan dan Surabaya. Tepatnya pada 16 September 1963, demonstrasi raksasa yang digalang massa PKI menyerbu kantor kedutaan besar Inggris dan Malaya di Jakarta. Unjuk rasa itu membuat kerusakan yang luar biasa. Sehari setelahnya, Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia dan di Kuala Lumpur juga berlangsung kontra demonstrasi. Amarah Presiden Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. Soekarno tak terima demonstrasi anti-Indonesia di Malaysia menginjak-injak lambang negara Indonesia. Bung
Bung Karno akhirnya menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk mengganyang Malaysia. Berikut pidato ganyang Malaysia yang diserukan Bung Karno kala itu. Kalau kita lapar itu biasa, kalau kita malu itu juga biasa. Namun kalau kita lapar atau malu itu karena Malaysia, kurang ajar. Kerahkan pasukan ke Kalimantan, hajar cecunguk Malayan itu, pukul dan sikat, jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu. Doakan aku kan berangkat ke medan juang sebagai patriot bangsa, sebagai martir bangsa dan sebagai peluru bangsa yang tak mau diinjak-injak harga dirinya. Serukan ke seluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu untuk melawan kehinaan ini. Kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki gigi yang kuat dan kita juga masih memiliki martabat. Yo, ayo kita ganyang Malaysia, bulatkan tekad, semangat kita baja, peluru kita banyak, nyawa kita banyak, bila perlu satu-satu.